Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kembali lagi bersama Waberod ya di channel Gadget Ruwet. Nah, untuk kali ini kita akan membahas sebuah HP dari Vivo, yaitu Vivo V20 2021. Nah, sebetulnya kemarin tuh ada keluaran Vivo V20. Keluarannya pada tanggal 29 bulan September 2020. Namun yang kali ini yang kita bahas yang versi 2021-nya. Nah, kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, buat kawan-kawan yang belum mengklik tombol subscribe dari warna merah menjadi warna abu-abu, monggo dipencet dulu. Nah, bagi yang suka dengan video ini, monggo ditonton. Dan bagi yang tidak suka juga harus nonton ya. Oke, dan jangan di skip lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk spesifikasi Vivo, layarnya memakai AMOLED 6,64 inci, chipsetnya Qualcomm Snapdragon 730, GPU-nya Adreno 618, RAM-nya 8GB, memori internalnya 128GB, dan bisa ditambah micro SD sebesar 256GB. Kamera belakangnya 64 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel. Kamera depan 44 megapiksel dan baterainya Lipo 4000 mAh. Kelebihan Vivo V20 2021. Tentu Vivo memilih dan merilis kembali produk ini bukan tanpa alasan. Selain dari produk yang popularitasnya tinggi, menjulang tinggi, ponsel ini memang perlu untuk diperbarui agar lebih sesuai dengan selera pasar. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangan Vivo V20 2021 ini? Berikut adalah poin-poinnya. Yang pertama, desain bodi compact yang stylish. Sebagai merek ponsel asal Tiongkok yang sudah punya spek terjangkau yang luas, Vivo semakin lama makin dikenal atas desain bodinya yang stylish dan trendy. Varian warna yang tersedia tidak berbeda dengan Vivo V20 yang versi 2020. Masih menyediakan opsi sunset melody atau gradiasi pink dan ungu, dan midnight jazz atau hitam. Untuk yang versi Sunset Melody, terlihat bahwa tampilan belakangnya dapat berubah-ubah warnanya sesuai dari sudut mana Anda melihat. Memang sesuai namanya, warna ini akan meningkatkan Anda dalam suasana matahari terbenam yang indah dan memukau. Tapi bagi Anda yang kurang menyukai hal begitu, bisa mempertimbangkan versi warna hitam. Warna hitamnya sungguh mempesona dan memberikan kesan misterius. Vivo sendiri menyebutnya bahwa warna ini ditunjukkan untuk membuat penggunanya tampak lebih percaya diri. Dan warna yang lebih kalem itu rupanya membunyikan satu kelebihan lain, yakni bodinya yang hanya besarnya 171 gram. Berbeda dengan Sunset Melody yang 172 gram. Barangkali untuk membuat gradiasi pada bodi belakang memang memerlukan material yang lebih berat dan tebal. Tapi yang pasti Vivo sudah melakukan tugasnya dengan baik dan sektor tampilan. Yang kedua, layar OLED yang cerah. Bukankah begitu nyampak kalau warna OLED itu terlihat terang? Nah, inilah yang mendorong Vivo untuk menghadirkan layar OLED pada Vivo V20 2021. Bayangkan saja, ponsel ini mendukung rasio sebesar 2000:1 sehingga mampu memberikan warna yang lebih akurat dan hidup. Sekalipun ukurannya hanya 6,44 inci, tapi setidaknya sesuai pakaian resolusi Full HD+
untuk kualitas ketajaman yang lebih sempurna. Layarnya mampu mencapai hingga tingkat kecerahan 621 nit pada mode auto. Ini artinya tulisan pada layar akan tetap terlihat jelas sekalipun di bawah terik sinar matahari. Yang ketiga, Pantone 11 dengan fitur press dan mini bloatware. Sistem operasi Android kini sudah mencapai versi 11. Sebagai salah satu ponsel yang dirilis pada awal tahun 2021, Vivo V20 ini tentu sudah dikemas dengan Android 11 dan antarmuka Pantone 11. Salah satu yang sangat bisa memudahkan hidup Anda dalam fitur screen capture yang diperbarui. Kalau biasanya Anda hanya bisa mengambil screenshot secara keseluruhan, sekarang Anda bisa melakukan seleksi wilayah mana yang mau diambil. Bentuknya pun tidak hanya persegi saja, dan fitur ini juga menghadirkan mode lasso. Ada juga fitur gaming, picture in picture, gunanya agar pengguna bisa melakukan swipe up pakai 3 jari saat bermain game, dan akan muncul pilihan aplikasi yang ingin ditampilkan dalam bentuk mini window. Kini Anda tetap mampu melakukan multitasking sekalipun dibarengi bermain game. Yang menariknya lagi, Pantone OS 11 ini hanya punya sedikit aplikasi yang merupakan pre-installed. Yang keempat, baterai yang cukup awet. Vivo V20 2021 masih sama seperti keluaran sebelumnya, dikemas dengan baterai LiPo non-removable dan berkapasitas 4000 mAh. Terlihat kecil kalau dibandingkan beberapa ponsel yang sudah pakai 5000 mAh. Tapi jangan salah, baterainya ini sungguh mampu bertahan hingga seharian dalam kondisi pemakaian normal. Hal ini karena ponsel menggunakan layar OLED yang menampilkan True Black, tidak seperti IPS, lampunya masih nyala saat layar hitam. Dengan ini, baterai HP bisa bertahan lebih lama jika kita tilik dari review GSM. Pada Vivo V20 original, kemampuan baterainya ini berbeda di education rating sebesar 111 jam dengan waktu telepon selama 40 jam, cukup mencengangkan. Yang kelima, fast charging kompetitif. Tidak hanya baterainya saja yang bertahan lama, tapi Vivo V20 juga menghadirkan fitur pengisian dengan yang cepat. Perangkat ini mengusung fast charging 33 watt fast charge. Berdasarkan pengujian GSM Arena, HP dapat terisi dari kosong hingga penuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Ini sungguh terbilang cepat untuk kelasnya. Akhirnya tidak perlu lagi sering-sering mencari stop kontak setiap berpergian. Dan Anda pun bisa lebih fokus dalam menghabiskan momen Anda tanpa harus terganggu notifikasi habis baterai. Casan 33 watt sudah tersedia dalam kotak kemasan. Yang keenam, hadir dengan NFC. Zaman yang sudah modern membutuhkan teknologi yang nyaman dan cepat, seperti koneksivitas NFC misalnya, yang dapat membantu penggunaan dalam keseharian. Kini tidak lagi harus mengisi saldo secara manual, cukup dekatkan ponsel ke kartu atau mesin pembayaran saldo. Tapi NFC memang sebuah luxur yang tidak semua orang bisa dapat, karena memang tidak semua HP dibekali fitur ini. Vivo V20 2021 rupanya tidak berbeda dengan versi originalnya soal ini. Sama-sama dikemas dengan fitur NFC, membutuhkan semakin menggiurkan dan mata warga dan tinggal di kota metropolitan. Yang ketujuh, kamera depan 44 megapiksel. Siapapun pasti tahu apa yang terjadi senjata andalan Vivo di setiap produknya. Ya, apalagi kalau bukan kamera depan. Nyatanya,
Merek Vivo selalu kentar akan kualitas foto selfie yang memukau dibanding kompetitor. Hal ini juga tercermin dalam Vivo V20 2021 yang menghadirkan lensa 44 megapiksel sebagai kamera selfie. Di antara para kompetitor, rata-rata yang pakai resolusi 32 megapiksel. Tentunya HP ini sangat unggul, namun sayang, justru kamera belakangnya hanya rear triple kamera. Mengatakan kalau Vivo V20 ini merupakan salah satu yang terbaik di kelasnya dalam hal kamera depan, mampu memperlihatkan rentang dinamis dan depan kontras rasio yang baik. Warna yang dihasilkan cukup akurat, terlebih karena lensa juga bisa melakukan autofokus pada mata supaya hasilnya lebih tajam. Yang ke-8, performa yang lebih kencang. Sungguh tidak banyak yang membedakan Vivo V20 2021 dengan yang versi originalnya, kecuali pada bagian chipset. Sementara versi original pakai Snapdragon 720G, keluaran terbarunya ini menggunakan Snapdragon 730. Dari segi performa seharusnya Snapdragon 30 bisa lebih tinggi lagi performanya. Namun siapa sangka, menurut data yang didapat dari GSM, terlihat kalau Snapdragon 720G dapat skor Antutu P8 lebih unggul ketimbang Snapdragon 70. Terlihat bahwa Snapdragon 730 mendapat skor 2050,6 dan lebih rendah dibanding Snapdragon 720G dengan skor 280.000. Tapi itu jadi merupakan perbandingan secara chipsetnya saja di titik dari situs Crackneck yang memutuskan bahwa Vivo adalah multicore 55 pada single core 1088. Sedangkan Vivo V20 original Vivo V2020 yang artinya secara pengujian multicore Vivo 20 lebih unggul. Perbedaan benchmark ini tidak bisa dianggap presentasi yang cukup 100% akurat, yaitu cuma pembahasannya dia saja. Yang kekurangannya kita akan masuk ke poin ke-1. Hanya punya refresh rate 60 Hz. Lagi-lagi tidak berbeda dengan versi originalnya. Vivo V20 keluaran 2021 ini juga tidak menghadirkan opsi laju penyegaran tinggi yang dapat menghasilkan tampilan layar di rentang harga 4 jutaan. Kami harus bandingkan dengan salah satu kompetitor yakni Oppo Reno 5 yang sudah pakai laju penyegaran 90 Hz. Yang kedua, kualitas speaker agak mengecewakan. Siapapun pasti ingin punya HP dengan kualitas speaker bagus, walaupun lebih suka menggunakan earphone setiap saat. Untuk Vivo V20, speaker yang bisa dinikmati adalah single speaker. Memang belum menyediakan speaker ganda atau stereo. Sebenarnya tidak masalah karena sebagai ponsel di segmen manapun memang tidak selalu terfokus pada speaker ganda. Yang jadi masalah adalah speaker Vivo V20 2021 tidak mampu memberikan kualitas bass yang baik. Hal ini dituntut oleh GSM Arena yang mengatakan bahwa bassnya bahkan tidak terasa sama sekali. Sekalipun suara vokalnya masih terdengar jernih. Untuk HP seharga mid-range, seharusnya Vivo bisa lebih memperhatikan lagi pada kualitas speaker supaya tidak kalah saing dengan ponsel lainnya. Nah, kesimpulannya, Vivo V20 2021 ini merupakan handset yang tidak bisa diremehkan, bahkan chipset yang cukup powerful, juga dengan ketahanan baterai cukup awet dan kehadiran panel layar OLED. Penggunanya di pasar India dulu akan merasakan pengalaman yang baik selengkapnya ponsel mid-range.
Tapi bagi yang sudah beli Vivo V20 versi original, saran kami sih sebaiknya tidak perlu ganti ke versi 2021. Soalnya dari segi performa nampaknya tidak akan terlalu beda jauh. Soalnya dia memakai prosesor Snapdragon 720G. Dan sedangkan yang Vivo V2020 2021 memakai 730G. Nah, sekian pembahasan dari Waberod. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.